Oke, halo semua, selamat datang di video kami berdua. Perkenalkan, nama saya Krygia Angela Manopo dan di sini saya bersama teman saya Trista. Hai semua, pada video kali ini kita akan membahas mengenai materi pembelajaran keamanan internasional dari minggu ke-9 sampai minggu ke-15. Karena topik ini itu merupakan bagian dari mata kuliah keamanan internasional kami. Oke, jadi di sini kita udah bikin pertanyaan apa aja sih yang udah kita pelajari di kelas keamanan internasional ini. Nah, yang pertama aku pengen tanya nih, apa itu national interest yang kamu tahu nih, Tak? National interest itu tuh punya values dan setiap negara tuh berbeda karena tergantung values mereka masing-masing. Untuk contohnya tuh misalnya tuh values negara Israel dan Inggris itu pasti berbeda karena setiap negara itu perlu ada strategi nasional, perlu juga diamankan ke dalam dan ke keluar. Jadi kalau national values berbeda, maka akan berbeda juga nih interest mereka. Oke, aku juga pengen nanya lagi nih, kayak setiap negara kan pasti punya means ya. Means itu tuh terdiri dari elemen of power. Ada yang natural dan real. Nah, boleh nggak sih coba kamu sebutin apa aja? Jadi mereka tuh ada ekonomi di mana tuh mengenai sumber daya yang memiliki apa ya industri akses perdagangan lalu di mana manusia subjek dari aktivitas ekonomi itu sendiri. Manusia tuh hadir dalam natural resource dalam menciptakan dan menerobos. Lalu ada industri di mana biasanya tuh teknologi dan inovasi seperti MBA, lalu ada juga pasar saham. Terus ada research and development di mana tuh ada teknologi, terus ada invention, dan itu ada karena adanya research. Terus ada infrastruktur juga di mana itu tuh means element of power. Contohnya seperti mungkin kalau kita ngelihat peta Amerika tuh kelihatannya tuh kayak jauh gitu loh. Hmm, Terus ada governance juga di mana mengenai pengelolaan politik. Terus ada kultur maksudnya di mana tuh budaya struktur berpikir bahwa alam bawah sadar. Contohnya tuh kalau di Amerika tuh kan nggak ada ya sejarah misalnya anak presiden mau jadi cawapres. Jadi hmm. kulturnya tuh beda dan governance-nya juga berbeda gitu. Lalu ada national will, di mana ini mengenai kemauan bangsa, di mana Presiden Indonesia tuh terkuat karena Indonesia tuh negara kesatuan dan ada di pusat. Tetapi Indonesia sudah punya, eh sorry, maksudnya tuh kayak karena Indonesia tuh negara kesatuan yang ada di pusat. Nah, kalau di Amerika tuh mereka tuh 50% 50% nih. Kenapa? Karena Amerika tuh nggak semua orang punya hak untuk memilih. Tetapi kalau di Indonesia tuh mereka tuh sudah punya semua. Indonesia itu kultur yang bisa dibilang kolektivis, di mana kulturnya itu masih banyak yang menyembah orang gitu. Ternyata banyak banget ya elemen of power-nya ini sama real. Iya, jujur lebih banyak lagi, cuman ini aku ambil beberapa aja sih. Hmm, oke. Oke, selanjutnya aku mau nanya juga nih Kezia, menurut kamu apa sih manfaat elemen militer dan non-militer? Oke, elemen militer dan non-militer itu tuh punya manfaat kayak untuk meningkatkan kayak bringing together all the elements kayak baik pada masa damai, kompetisi, konflik, dan masa perang untuk pursuing the best interest. Jadi semua tuh seperti skill atau saling terhubung diaplikasikan untuk menjaga perdamaian itu sendiri. Wah, jadi kayak memang apa ya, kalau ada diciptain tuh pasti udah ada manfaatnya gitu lah ya. Yes, betul. Oke, aku juga mau nanya nih, menurut kamu tuh gimana sih cara kita tuh ngedesain suatu strategi dalam keamanan internasional? Oke, di sini yang aku pelajari dari kelas kita di keamanan internasional tuh mendesain suatu strategi itu, upayanya itu social engineering untuk menciptakan masa depan yang kayak diharapkannya nanti tuh strategi bertahap, yaitu misalkan contohnya dari kuliah, ada strategi untuk bekerja pastinya kan. Terus kayak bagaimana kita tuh, cara kita berpikir kritis untuk menciptakan better future. Kayak mengcombine semua teori, national strategy, setiap negara tuh kayak punya means tersendiri atau elemen of power itu. Jadi, suatu yang sudah ditransform itu kayak contohnya ada kekayaan alam, geografi. Nah, contohnya dalam hal ini tuh kayak ketika semua teori itu di-combine menjadi Astra Gerata gitu.
Terus aku juga pengen nambahin lagi nih, di sini juga kayak kita juga belajar kayak research and development itu untuk kayak ada infrastrukturnya tersendiri. Jadi kayak elemen of force ini tuh sangat berguna banget nih dalam keamanan internasional. Terus juga ada relative power antara negara dan aktor lain. Nah, di sini superpower tuh punya aset yang lebih besar, tak? Jadi kayak semua tuh ada strukturnya. Walaupun kayak ada anarkisnya, tapi di dalamnya ada strukturnya gitu loh. Oke nih, kan tadi aku udah ngomongin tentang kayak bagaimana sih cara mendesain suatu strategi kan. Nah, sekarang aku pengen tanya ke kamu nih, apa sih yang membedakan grand strategi dengan national strategi dan kayak kenapa grand strategi ini tuh kayak merupakan suatu konsep yang mencakup semua hal gitu? Oke, jadi grand strategi itu bisa diasosiasikan sebagai strategi. Tapi ini tuh mengenai penggunaan instrumen militer untuk memenangkan perang, mengamankan teritori, dan menciptakan kehidupan yang diinginkan. Jadi kalau misalnya ditanya nih, gimana sih instrumen militer dan non-militer tuh digunakan untuk memenangkan peperangan, yaitu peperangan itu harus di-justified. Nah, grand strategi ini tuh dari skup militer masuk ke domain militer. Jadi membicarakan buat apa sih perang kalau dihancurkan. Nah, perang itu tuh dibuat untuk mencapai suatu tujuan. Jadi grand strategi itu mengkalkulasikan mengembangkan sumber daya ekonomi untuk menopang angkatan bersenjata. Nah, biasanya tuh mereka tuh berbicara dari moral untuk memperkuat fighting spirit bagi bangsa mereka. Grand strategi itu tuh menekankan pentingnya elemen national power digunakan pada saat suatu negara mengalami peperangan. Kenapa sih bisa dibilang strategi? Karena itu tuh long term dan multi perspektif. Jadi keputusan yang impact-nya strategis. Jadi grand strategi itu tujuannya itu dari political of war. Intinya tuh perang tuh harus ada tujuannya. Nah, mereka tuh punya strategi yang mengintegrasikan elemen militer dan non-militer di era perang maupun di bukan era perang ya. Nah, terus grand strategi itu ada di seluruh spektrum negara tersebut, baik masa damai, kompetisi, konflik, bahkan di perang. Nah, strategi ini tuh merupakan suatu konsep yang mencakup semua hal yang mengguiding bangsa dengan menggunakan kekuatan nasionalnya untuk membentuk dan mencapai tujuan serta tindakan dengan memprovide kerangka berpikir. Nah, Kezia, aku mau nanya juga nih, gimana sih cara kita menjadikan negara itu besar dengan menggunakan instrumen power yang mereka miliki, contohnya di Roman Empire? Oke, dari keamanan internasional lagi nih yang kita pelajari, itu kayak ada pola great strategi yang dilakukan sebelum peradaban. Nah, great strategi ini tuh dari era pasca Republik atau kebangkitan Mongol setelah kekalahan dari Spain Armada gitu. Nah, di great strategi ini tuh berbicara tentang mengamankan teritori. Jadi bagaimana instrumen militer dan non-militer itu digunakan untuk memenangkan peperangan ini gitu. Jadi tidak hanya kayak memenangkan perang, tapi mencapai perdamaian, guys. Terus kayak mengkalkulasi sumber daya ekonomi dan manusia di suatu negara, kayak untuk menopang angkatan bersejarah untuk memperkuat kayak fighting spirit mereka gitu, atau damai. Ada competition juga, terus kayak ada relationship antar perang dan peace gitu. Nah, di sini tuh kayak tadi ada relationship antar perang dan peace itu tuh kayak menyisakan peperangan itu agar kita bisa berperang dan menyiapkan kehidupan setelah perang kita nanti gitu. Jadi kayak keputusan ini tuh strategi yang long term. Nah, oleh karena itu grand strategi ini adalah kayak tujuan politik dari perang dan strategi yang diadopt dari negara sama negara itu sendiri gitu. Contohnya kayak di Korea pakai nuklir gitu. Negara Korea pakai nuklir dan grand strategi itu tujuannya untuk political of war. Dan di sini juga ada kayak elemen militer atau non-militer kayak untuk meningkatkan kayak bringing together all the elements. Jadi kayak baik dalam masa damai, kompetisi konflik, dan masa perang untuk pushing the best interest. Jadi kayak semua seperti skill atau saling terhubung gitu tak kayak diaplikasikan untuk menjaga perdamaian. Terus aku pengen tanya juga nih ke Trista. Nah, apa sih itu Roman Grand Strategy dalam topik Roman Empire ini?
Oke, jadi Roman Empire itu tuh dia tuh sangat obses dengan security. Di mana Roman Grand Strategy itu dikelilingi ya, jadi Roman tuh dikelilingi dengan negara-negara. Lalu ada juga yang namanya clients, itu tuh negara aliansi. Terus ada juga namanya legions, itu tuh adalah militer dan militernya itu menjaga wilayahnya serta aliansinya. Nah, sementara di luarnya itu ada namanya tribal clients yang merupakan bukan bagian Roman Empire. Nah, jadi tujuan adanya militer itu supaya tribal itu tuh nggak mengganggu kita. Oke, ternyata banyak Selanjutnya aku juga pengen, ternyata banyak banget ya ininya kayak topik di Roman Empire tuh banyak banget ya, Tak. bener kayak panjang gitu loh Roman Empire. Setuju sih. Selanjutnya aku pengen nanya juga nih Kezia. Menurut kamu apa sih itu human security? Oke, di sini human security itu kayak individual dari outside. Jadi human itu kan positif, manusia tuh kayak lahir diberikan kayak kebebasan kan untuk kayak make sure bisa fulfill memimpin dunia ini. Terus kayak negative security ini sendiri tuh kayak secure from attack. Jadi kayak ada juga nih kayak aku dapat dari buku Concept of International Relation di kelas kita yang di keamanan internasional. Nah, di situ human security, national security, dan international security itu kayak ada tiga paradigma, tiga cara pandang yang berbeda-beda, ada hidden strukturnya gitu. Nah, human security itu tuh kayak mengamankan kepentingan manusia itu sendiri, tak? Kayak what the objects to be secure, kayak hak untuk demonstrasi negara dan pemerintahan itu hadir untuk serving masyarakatnya gitu loh. Jadi ternyata aku baru tahu sih kayak human security itu terbagi jadi ada 3 paradigma gitu. Yes, ada tiga cara pandang yang berbeda ya. Iya. Terus aku juga pengen nanya nih, menurut kamu apa sih national security itu? Oke, di sini national security itu kayak fokusnya sistem level dan national security itu kayak fokusnya unit level kayak state matter gitu loh, matter kayak kekuasaan paling tertinggi, kekuasaan negara, realis gitu ya. Kondisi kayak di anarkis ini tuh diatasi oleh balance of power kalau menurut national security gitu. Terus ada institusionalisme gitu, kayak teori konstruktivisme ini kayak persamaan value, persamaan interest. Itu kayak ada national security potensial threat dari luar dan dalam negara itu sendiri. Tetap. Oke nih, aku pengen nanya ke kamu nih kayak, kenapa sih Homeland Defense tuh membangun kekuatan untuk di-employ gitu? Oke, jadi Homeland Defense itu membangun kekuatan untuk dideploy sehingga memberikan efek kepada attacker supaya mengusik tuh. Jadi militer itu perlu menyerang balik untuk membuat potensial tidak menyerang Amerika. Jadi apa sih yang dilakukan militer tuh perlu mengambil dari yang mereka sudah ambil gitu. Jadi maksudnya tuh kayak kalau diingat ya, itu tuh cuma terjadi pada saat di kondisi terburuk yang kemungkinan terjadi di era damai maupun perang. Jadi ya bisa dibilang militer sivil itu mensupport lainnya. Wih, ternyata kayak Homeland Defense tuh kayak membangun kekuatan juga ya, Tak? Nah, terus aku pengen tanya juga nih ke Trista nih, seperti apa sih itu kayak national defense menurut kamu? Oke, jadi national defense itu contohnya seperti misalnya kita kirim TNI nih ke PBB atau dari tentara kita kirim ke Hawaii gitu. Jadi intinya militer tuh paling minim harus bisa tuh mempertahankan wilayah dan semua itu di dalamnya. Jadi kalau ada skenario paling buruk nih misalnya terjadi pengeboman militer, maka mereka tuh harus bisa survive untuk bisa melindungi. Nah, Homeland Defense ini tuh menjadi militer apa ya kekuatan terakhir mereka gitu loh. Oh, Terus kalau untuk di era damai ya, mereka tuh melakukan support dan punya kemampuan kalau diserang nuklir misalnya, mereka tuh punya kemampuan untuk menditer. Jadi kalau mereka gak ada kerjaan, mereka tuh bisa membantu. Makanya namanya support. wih, ternyata kayak national defense ini penting banget ya dalam keamanan internasional. Iya, berhubungan juga sih sama Homeland. Hmm, oke. Kezia, aku pengen nanya lagi nih. Menurut kamu tuh apa sih yang kamu tahu mengenai teroris di dalam keamanan internasional? Oke.
Kalau misalkan dari kemarin tuh yang week terakhir, week 15, aku dengar-dengar dari kelasnya Pak Wibani, kayak terorisme itu tuh kayak musuh jelas, terus kayak ada aturan mainnya, kayak ada prinsip-prinsip dari teori perang itu sendiri. Nah, contohnya kayak ada kasus terorisme tuh, apa yang menyebabkan kayak munculnya Islamic terrorism di Indonesia gitu. Ada Islamic behavior, terus kayak ada melalui cara yang violence gitu. Nah, di sini kayak ada variabel independen, kayak ada social network, ada tekanan negara, stick, dan carrot polisi. Jadi kayak apa sih sebenarnya terorisme itu? Jadi terorisme itu adalah kayak salah menyamakan agama Islam dengan terorisme kalau menurut Islamic terrorism gitu. Terus di sini kayak ideologi politik tuh berbeda-beda, tak. Jadi kalau dalam kayak bahasa yang di dalam kekristenan tuh kayak di dalam literatur akademik dan kebijakan publik tuh paling tidak kayak ada 109 definisi gitu tentang terorisme ini. Terus kayak ada 22 elemen yang kayak memihak terorisme itu sendiri merupakan kayak penggunaan kekerasan pakai bom, ada kekerasan fisik juga terhadap civilian kayak atau enggak masyarakat di situ. Terus kayak untuk kayak terorisme ini tuh kayak untuk mengirimkan pesan tuh biar apa sih, biar mencapai kayak sasaran politik gitu. Jadi terorisme itu tuh kayak memiliki taktik dan tujuannya itu untuk politik gitu, Nah, kalau biasanya terorisme itu kayak memiliki kayak kekerasan kriminal melalui kayak serangan kepada warga sipil yang ada di sekitar mereka, Terus terorisme ini tuh ya, kayak bisa dilihat kayak pelakunya tuh ada di atas non-state, kayak pemerintah ini yang kayak meneror warganya gitu loh. Terorisme tuh kayak dilakukan oleh aktor non-negara juga bisa. Jadi kayak nggak harus aktor negara, tapi aktor non-negara biasanya. Terus di sini juga yang aku pelajari dari keamanan internasional tuh kayak ada state sponsor terrorism. Dan di sini tuh kayak contohnya ada tahun 67, bom di Singapura yang dibom tuh ada di mall. Nah, terorisme ini tuh bentuk dari tindakan kekerasan untuk mencapai, tadi aku bilang, kekerasan politik sebagai taktik kekerasan dan hukum. Dan di sini kayak aku juga belajar ada tentang kayak kriminal menolak demokrasi. Tujuannya itu untuk membuat kayak perubahan sosial politik dan ekonomi. Kayak contohnya hukum Islam Syariah. Dan di sini kayak ada elemen-elemen terorisme, tujuan politik kayak harus ada efek ketakutan yang muncul, kayak harus ada ancaman yang banyak gitu loh. Konsepnya kayak bervariasi juga dengan terorisme ini. Ada yang radikal, ada yang ekstrim, jihad, ada konsep Westphalians juga. Terus di sini tuh ada jenis-jenis politik violence gitu, tak? Kayak conventional warfare, kayak ada negara A sama negara B, dan kayak ada taktik yang digunakan, impact-nya tuh bisa dicapai bareng-bareng gitu loh. Oke deh, aku pengen nanya ke Tristan nih sekarang. Kayak tujuan terorisme tuh apa sih, Tak? Oke, jadi tujuan terorisme itu sebenarnya udah sempat kamu singgung dikit-dikit tuh tadi. Jadi Iya. tujuannya itu tuh mendirikan Islam melalui cara yang non-gradual. Caranya itu dengan menyerang warga sipil untuk mengirimkan pesan kepada audiens dan mencapai sasaran yang lebih besar untuk mencapai suatu politik. Jadi Hmm. bisa disimpulkan kayak yang tadi kamu bilang juga, terorisme tuh taktiknya tuh kekerasan kriminal yang mengirim pesan politik melalui serangan dari warga sipil. Misalnya teroris mau kirim ke polisi nih, maka yang diserang tuh bukan polisi tapi warga sipil yang ada di sekitar polisi itu. Karena tujuannya tuh politik ya, jadi audiensnya yang menonton gitu loh. Mungkin itu menurut aku. Ternyata terorisme itu kayak banyak banget ya bermacam cara gitu loh. Dan Iya, aktor terus kayak bener. Iya kan, dan aktornya tuh kayak ternyata bukan aktor negara, tapi non negara kayak masyarakat di sekitar Mm-mm. kita. Bahkan kayak mungkin ada orang-orang di sekitar kita yang mungkin terdekat juga bisa jadi teroris. Tak. Ya kita nggak ada yang tahu sih. Terus kayak korbannya juga kita juga nggak bakal tahu kan, karena kayak gimana ya, terorisme tuh didefinisikan luas banget juga kan, bisa jadi kekerasan atau pengeboman gitu. Radikal banget ya ternyata terorisme itu. Hmm. Terus kayak kita kan udah banyak banget nih pelajari kayak keamanan internasional kan.
ternyata kayak di keamanan internasional tuh banyak banget yang kita pelajari tentang terorisme, terus yang kayak ada banyak banget ya pokoknya. Dan ini berguna Bener. banget ya untuk kita ke depannya, ya nggak? Yaps. Oke deh, mungkin segitu aja kali ya dari topik kita hari ini. Iya. Tadi udah pertanyaan terakhir juga. Mungkin kita mau tutup ya. Oke deh, mungkin kita tutup sekarang. Thank you semua yang udah nonton dan terima kasih juga Pak Wiba dan teman-teman Ya, makasih semuanya. semua. Bye-bye.